kita, terutama perempuan yang wanita itu lagi sholat ada aja yang dipikirin, ya Allah koper belum dimatiin gitu. Terus tiba-tiba lagi Allahu Akbar, tiba-tiba anak lewat, Bu minta ini gitu. Apakah ada amalan yang untuk menjaga kehusyuan sholat kita gitu? Amalan dalam arti apakah yang harus kita baca sebelum memulai sholat agar sholat kita terjaga sampai dengan akhir khusyuk gitu, benar-benar gak ada pikiran lainnya. Terus yang kedua ini maaf Ustazah, yang mau ditanyakan mana yang lebih didahulukan pada saat misalnya kita sedang tadarus mau baca Al-Quran, terus tiba-tiba suami manggil, Bun tolong bikinin kopi gitu. Mana yang lebih kita harus dahulukan sebagai perempuan? Karena memang benar kata Ustazah, sebagai perempuan tuh halangannya banyak sekali pada saat mau melakukan ibadah gitu. Nah ini keutamaannya sebaiknya mana yang kita dahulukan sebagai perempuan? Itu aja. Bagus, pertanyaannya bagus. Itu melanda ke semua perempuan sebenarnya. Begitu Allahu Akbar, oh iya kompornya belum mati, Masya Allah. Atau bisa begitu Allahu Akbar tiba-tiba geledek aja, ya jemuran gimana gitu. Apakah sholatnya harus dibatalkan atau bagaimana? Ibu, sholat itu kan ada niatnya ya. Kita kan kalau mau sholat pakai niat dulu. Mau sholat itu udah niat tuh, ya mau sholat itu udah niat. Jadi ketika niat itu udah masuk dalam hati, niat kita mau sholat, berarti kita prepare dulu, gitu. Jadi prepare mana yang kira-kira akan mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat itu diatasi dulu. Misalnya kalau kita tadi lagi masak, yakinkan, liatin kompor lagi, apakah betul-betul kompor itu sudah dimatikan. Kalau kita punya jemuran, yakinkan jemuran kita nanti aman nggak kalau tiba-tiba hujan, ya kan? Kalau kita punya anak kecil, yakinkan anak kita sudah kita kasih susu, kita kasih makanan, dan tempatnya itu kita buat nyaman, ya gitu. Jangan sampai nanti anak balita gitu, tetapi misalnya kayak gunting apa segala macam itu bisa terjangkau sama dia. Jangan, jauhkan yang seperti itu dari anak kita. Dikasih ASI dulu, pampasnya diganti dulu, ya kan? Nah sudah, kalau itu semua sudah kita lakukan, terus kemudian kita siap untuk sholat, baru kita wudhu, ya jangan lupa ta'awud. Itu tadi kuncinya, ta'awud aja sambil ini persiapan kita benar-benar, karena kita mau menghadap sama Allah nih. Orang kita kalau dipanggil Pak Lurah aja kita prepare bener-bener ya kan, dari mulai baju kita maunya yang beda, kemudian kita juga segala macam kita persiapkan lah gitu. Nah giliran kita menghadap sama Allah pun harus begitu, kita harus persiapkan diri, ya persiapkan diri ya tadi kondisinya. Terus kemudian satu lagi, pakai pakaian atau mau kena yang nyaman untuk kita pakai. Ya, itu penting Bu, biar kita betah ketika sholat. Maka kalau itu semua sudah kita lakukan, kita Allahu Akbar, ada hujan kira-kira, ingat tidak jemuran? Enggak kan? Alhamdulillah, jemuran udah diingat gitu kan? Allahu Akbar, kecium bau aroma nggak sedap gitu kan? Nah itu pasti tetangga yang gosong, bukan kita. Kenapa? Karena kompor kita sudah kita mati. Tadi yang kedua pertanyaannya adalah apa tadi? Pada saat tadarus. Oh iya, tadarus ya. Ini perempuan ya. Perempuan itu punya kewajiban taat sama suami. Taatnya sama suami itu melebihi dari segala-galanya. Bahkan sampai pada mengutamakan taat suami ya daripada amalan sunnah. Gitu. Ini para bapak-bapak senang nih kalau kita bahas ini. Ya kan? Ya. Jadi taatnya kita adalah kepada kebaikan. Ya. Karena tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan. Ya. La ta'ata fi makhluqillah fi maksiyah. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluknya Allah dalam hal urusan maksiat, itu tidak ada. Selama suami kita menyuruhnya kepada kebaikan dan tidak pada maksiat, kita wajib mendahulukan gitu. Jadi bagaimana caranya? Kita tilawah sampai selesai di ayat, berhenti, tinggal itu Quran, pergi bikin kopi gitu. Jangan nungguin nanti khatam ya. Kalau nungguin khatam nanti kelamaan suaminya ada emosi, nanti nyuruh orang lain ya kan. Tapi kalau masih ada waktu lagi ya, izin sama suami, Pak ini kopinya boleh nggak Umi lanjutin tilawah gitu. Pak, suami yang soleh pasti boleh ya kan. Wah boleh ya. Atau sini nih tilawahnya dekat sama
sama saya gitu kan, sama bapak ya, nggak konsen ya. Ya, tapi memang begitu, harus mendahulukan kebutuhan dan prioritas. Begitu ya.